Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita telah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi sebenarnya saudara, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya mati dan menerima penghukuman, menerima murka Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penyayang. Bahkan dia rela mengorbankan segalanya, mengorbankan nyawanya demi menyatakan kasih sayangnya kepada setiap manusia yang mau menerima kasih sayangnya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan menerima kasih sayang Tuhan? Tentu saja tidak, saudara. Orang-orang yang tidak mengalami kasih sayang Tuhan akan menerima penghukuman sebagai akibat dari dosa-dosanya. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Kita tidak sempurna, tetapi hari ini saya rindu kita merenungkan saudara, bagaimana supaya kita dalam ketidaksempurnaan kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini saudara, kita mengerti bagaimana cara menjalani hidup kita untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Dan ke depan, bahkan di kekekalan nanti, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebagai dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, objektif, penafsiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 31 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis,
dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Maka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa Dia akan menyatakan kasih sayangnya. Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Di mana firman Tuhan ini diberi kepada orang Israel, saudara, saat mereka masih ada dalam pembuangan, saat mereka masih ada dalam situasi sulit, menderita, dan kesusahan. Kenapa mereka menderita, saudara? Kenapa mereka berada di pembuangan? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka hidup tidak takut akan Allah. Bahkan mereka tidak mentaati perintah-perintahnya, terutama hukum Sabat yang mereka langgar pada waktu itu, saudara. Dan akibat dari itu, mereka dibuang ke Babel. Dan saat mereka berada di dalam pembuangan, Allah menegaskan bahwa Dia tetap mengasihi mereka. Sehingga di ayat 20 firman-Nya berkata, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita renungkan dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa terhadap setiap pelanggaran ada akibat yang harus ditanggung. Terhadap setiap ketidaktaatan kepada firman Tuhan ada akibat yang harus ditanggung dari itu. Seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi hal yang harus kita sadar adalah bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, seberat apapun kita menerima hukuman atas ketidaktaatan kita, Allah tetap menyayangi kita. Mungkin hari ini, saudara, ada saudara yang begitu sadar bahwa saudara mengalami masalah, saudara mengalami satu persoalan, atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang menderita dan saudara tahu bahwa itu karena kesalahan dan pelanggaran saudara. Itu merupakan hukuman bagi saudara. Dalam situasi yang demikian, saudara, begitu banyak orang yang akhirnya tertipu, yang membuat mereka merasa tidak layak,
yang membuat mereka bahwa merasa hina dan tidak layak lagi diterima di hadapan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan, akhirnya mereka hidup hancur-hancuran. Kenapa saudara? Karena ketika mereka terjatuh, ketika mereka mengalami atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan kemudian mereka menerima akibatnya hukuman atas itu, lalu kemudian akhirnya mereka ditipu oleh iblis, mereka merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, akhirnya mereka hidup bergelimang dosa. Sering orang bilang saudara, sepala basah berenang sekalian. Itu tipuan iblis saudara. Siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, dan mungkin hari ini saudara sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi itu Tuhan tetap menyayangi saudara. Memang ada akibat yang harus kita terima, tapi dalam situasi dan kondisi itu Tuhan tetap menyayangi kita, sehingga kita seharusnya bersikap benar, bertindak benar kemudian, bukan pada akhirnya merasa diri tidak layak dan kemudian melakukan dosa semenjadi-jadinya. Orang Israel, mereka melakukan kesalahan dalam konteks ini. Mereka melanggar firman Tuhan dan akhirnya mereka dibuang ke pembuangan karena pelanggaran mereka itu. Tetapi sekali lagi, saya baca ayat 20 itu saudara, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ketika saudara, umat Tuhan atau saya dan saudara menerima hukuman atas dosa kita, dengar saudara, Allah mengenang kita sebenarnya. Hatinya sedih melihat kita menerima hukuman. Hatinya sedih melihat kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara pernah mungkin menghukum anak saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, menghukum anak saudara karena dia melakukan satu kesalahan, dan setelah menghukum dia, kemudian saudara sendiri menangis. Kenapa saudara menangis? Karena sebenarnya saudara begitu mengasihi dia, dan saudara tidak ingin dia menangis, saudara tidak ingin dia menderita, tapi untuk mendidik dia supaya jangan melakukan hal yang sama, saudara harus memberikan hukuman kepada dia. Tetapi ketika saudara menghukum dia, apakah saudara tidak menyayangi dia lagi? Tentu saja kita sangat menyayangi dia. Hukuman itu adalah supaya dia berubah, supaya dia lebih baik. Demikian juga saudara, saat kita menerima penghukuman, jangan tertipu oleh iblis. Jangan sempat saudara berpikir bahwa saudara tidak layak, saudara sudah dibuang, saudara tidak dikasihi Tuhan lagi. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Dia mengingat umatnya yang sedang menderita. Dia mengingat umat-umatnya yang sedang ada dalam pembuangan. Aku terkenang kepadanya, kata firman Tuhan. Dan kalimat terakhir itu yang luar biasa, saudara, dia tegaskan, sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita saudara. Apapun dan bagaimanapun, tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita. Artinya Tuhan pasti akan menyayangi kita. Tuhan pasti akan menyayangi kita, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari ini. Siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menerima hukuman atas kesalahan dan pelanggaran saudara. Saat itu pun Tuhan masih menyayangi saudara. Dia harus mendisiplin saudara, dia harus mendidik kita, tetapi dia tetap masih menyayangi kita. Nah sekarang, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita ambil sehingga kita akan menerima dan mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita?
apa yang harus kita lakukan, sikap yang bagaimana yang harus kita miliki. Lihat saudara, sebelum Tuhan berkata di ayat 20 bahwa tidak aku harus menyayanginya, di ayat 18 dia berkata, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Jadi ada yang dia dengar dari Efraim yang menggambarkan umatnya, mewakili umatnya sebenarnya. Ada yang dia dengar dari umatnya, sehingga ayat 20 dia berkata, tidak aku harus menyayanginya. Apa yang dia dengar saudara? Apa yang didengar Tuhan yang membuat Tuhan berkata, aku harus menyayanginya? Sekali lagi ayat 18 itu, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Yang pertama saudara, mereka berkata, umatnya pada waktu itu berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Waktu itu umatnya berkata, engkau telah menghajar aku. Dan saat mereka dihajar, mereka tidak berkata, Tuhan kenapa begini Tuhan? Tuhan kenapa engkau menghukum kami? Kenapa engkau tega dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak berkata begitu saudara. Tapi mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran itu. Ya, karena memang harus dihajar. Karena ada pelanggaran, kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka tidak dihajar, maka kebenaran mereka tidak akan mengerti terus. Sehingga mereka akan terus hidup dalam kesalahan jika mereka tidak dihajar saat mereka melakukan kesalahan. Tapi saat mereka melakukan kesalahan dan kemudian dihajar oleh Tuhan, dan mereka menerima hajaran itu, bahkan mereka berkata saudara, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang melatih mereka. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang belum bisa berbuat apa-apa, yang belum bisa membajak, harus dilatih supaya akhirnya bisa membajak dan benar-benar hidupnya berdampak. Anak lembu yang tidak terlatih dan terus tidak dilatih, maka hidupnya tidak akan berguna saudara. Dia tidak akan bisa membajak. Itu sebabnya umatnya pada waktu itu berkata, aku telah dihajar dan aku telah menerima hajaran itu. Kuposisikan diriku seperti anak lembu yang tidak terlatih. Aku siap dihajar supaya aku semakin terlatih dan benar-benar terampil, benar-benar berguna di dalam kehidupanku. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat 20 saudara, anak kesayangankah gerangan? Anak kesukaankah gerangan? Sehingga setiap kali aku mau menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tidak aku harus menyayanginya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menghajar umatnya saat mereka bersalah, berdosa, umatnya berkata, aku terima hajaran Tuhan. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita paham bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kita diproses menjadi lebih baik? Adakah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang harus diproses dalam diri kita, dan kemudian kalau Tuhan memproses kita, kita harus berkata seperti umat Tuhan pada waktu itu, kami terima hajaran-Mu Tuhan. Kami anak lembu yang tidak terlatih, kami siap dilatih Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, jika di dalam kehidupan saudara tahu ada begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin saat ini saudara sedang menerima akibat dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dengar saudara, bahwa dalam posisi saudara hari ini, terimalah hajaran Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan, siaplah dibentuk oleh Tuhan, siaplah diperbaiki oleh Tuhan. Sadari bahwa kita seperti anak lembu yang belum terlatih saudara, harus dilatih, harus dihajar, harus dilatih, harus dihajar supaya bisa berjalan lurus, dan kemudian hasil bajakan itu rapi dan baik saudara. Jadi yang pertama,
untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sehingga Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap diproses oleh Tuhan. Setiap kita harus siap diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin sifat, karakter, perbuatan, tindakan, pola pikir di dalam diri kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana Tuhan mau memproses kita. Jangan protes, saudara. Serahkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Katakan, aku siap Tuhan dan aku terima hajaran. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Itu yang pertama, saudara, yang menjadi alasan sehingga ayat 20 Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayangi. Lalu kemudian yang kedua, saudara, setelah dia berkata, umatnya berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Yang kedua dia berkata, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Yang kedua umatnya berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Artinya yang kedua, mereka rindu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Mereka mau meninggalkan sifat dan karakter dosa itu, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa aku kembali ya Tuhan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bawa aku berbalik kepadamu, bawa aku dekat kepadamu. Hal kedua, saudara, kita harus dekat kepada Tuhan untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan. Untuk Tuhan melimpahkan kasih sayangnya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Tuhan akan memperlakukan mereka juga berbeda. Allah tidak pilih kasih. Tetapi kalau seseorang hidup begitu dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang berbeda dari yang lain, itu bukan karena Allah pilih kasih. Itulah yang namanya mengasihi dengan adil. Orang yang begitu dekat dengan dia dikasihi berlimpah-limpah. Itu sebabnya, saudara, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan supaya kita mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui kasih sayangnya yang dinyatakan kepada kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, saya sudah melihat sebagai gembala dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu menerima upah yang berbeda dari Tuhan, menerima kasih sayang yang berbeda dari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang lebih dari apa yang saudara pikirkan kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada kisah seorang anak muda. Anak muda ini seringkali diejek oleh karena kondisinya yang miskin. Kalau dia pakai sepatu, seringkali sepatunya sepatu yang robek, bajunya juga demikian. Dan setiap kali dia datang ke gereja, seringkali dia mendapat bulian, mengejek keberadaannya, mengejek sepatunya yang bermulut, kata orang. Tetapi orang ini tidak protes dengan apa yang dia alami, karena dia sadar bahwa protes tidak ada gunanya. Yang dia lakukan adalah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan ketika dia hidup semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, saudara, akhirnya dia mengalami perkara besar. Akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya yang berlimpah dalam hidup orang ini. Orang ini diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya.
Dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sekarang saudara, dia punya perusahaan yang sampai ke luar negeri saudara. Dia punya perusahaan yang maju sampai go internasional. Orang yang dulunya diejek, orang yang dulunya dianggap rendah, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia mengambil sikap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kasih sayang yang berbeda bagi dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau engkau mau mengalami kasih sayang yang berbeda dari Tuhan, dekatkan dirimu terus kepada Tuhan. Saya mengalami di mana orang-orang yang saya didik dari dulu saudara, dari masa kecil mereka, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya mengalami dan melihat bahwa Tuhan memberkati mereka dari jemaat yang lain. Sekali lagi, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, yang membuat Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Yang ketiga ayat 19, di sana dikatakan, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Yang ketiga saudara, pengakuan dari umat Tuhan pada waktu itu adalah pengakuan penyesalan dan pertobatan yang sungguh, di mana dia berkata, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dia tidak hanya siap dihajar oleh Tuhan, dia tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian akhirnya balik lagi melakukan hal yang sama, sehingga jatuh bangun. Tidak saudara, umat-umat Tuhan waktu itu menegaskan bahwa sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Ketika dia berbalik kepada Tuhan, ada satu penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dan bahkan dia berkata, sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Mereka merasa malu dan bernoda atas pelanggaran, atas kesalahan, sehingga menimbulkan pertobatan yang sungguh-sungguh saudara. Yang ketiga yang akan membuat Allah menyatakan kasih sayangnya berlimpah bagi seseorang, bagi umat-umatnya, adalah ketika umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Bertobat dengan sungguh. Sesudah aku berbalik, aku menyesal. Hari ini saudara, adakah pertobatan sungguh yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita? Setiap kita pasti ada pelanggaran, setiap kita pasti ada kesalahan. Dan mungkin hari ini pun saudara sedang menyadari satu kesalahan yang sedang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Tidak cukup sampai di sana saudara, tidak cukup hanya menyadari, tetapi hari ini firman Allah menegaskan bahwa harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini saudara, di mana kita telah belajar dan merenung ketika orang Israel melakukan kesalahan. Mereka melanggar firman Tuhan saudara, dan kemudian mereka menerima akibat dari pelanggaran mereka itu, sehingga mereka dibuang ke pembuangan. Tetapi saat mereka dihukum, saat mereka di pembuangan, Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap menyayangi mereka. Tak dapat tidak, aku mengenang. Tuhan menyayangi setiap kita hari ini saudara. Apapun pelanggaran saudara, dan mungkin bahkan saat ini saudara sedang menerima hukuman atas pelanggaran itu, Tuhan menyayangi kita.
Dan kasih sayang yang berlimpah itu akan kita alami sepenuhnya dalam kehidupan kita ketika kita seperti orang Israel yang pada waktu itu berkata, "Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembut tak terlatih." Artinya saudara, kita siap diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang menjadi syarat kita mengalami kasih sayang Tuhan. Lalu kemudian mereka juga berkata, "Bawa aku kembali supaya aku berbalik." Artinya mereka rindu dekat dengan Tuhan kembali. Setelah mereka dibuang oleh karena pelanggaran mereka, akhirnya mereka rindu dekat kembali kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sama seperti orang Israel pada waktu itu, rindukanlah untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita sudah belajar bahwa orang Israel juga mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga akhirnya mereka mengalami kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya baca kembali ayat 20, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya." Demikianlah firman Tuhan. Dapat tidak, Tuhan pasti menyayangi saya dan saudara ketika kita siap diproses menjadi pribadi menjadi lebih baik. Tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita berubah hari demi hari, bertobat dengan sungguh hari demi hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Alami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dengan mempraktekkan firman Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, dan rindu untuk bertobat menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman-Nya, kita terapkan firman-Nya, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana hari ini kami kembali sudah merenungkan bahwa Engkau begitu rindu menyayangi kami. Dan kami sudah belajar bagaimana supaya kami menerima kasih sayang-Mu, bahwa kami harus siap dihajar dan diproses menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kami. Kami harus siap dibawa lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami harus siap bertobat dan bertobat lagi. Maka dengan demikian kami akan mengalami kasih sayang Tuhan. Kami pegang janji-Mu, tidak dapat tidak, Engkau pasti akan menyayangi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan.
Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka, Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka, bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka, dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan.
Setiap anakmu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hai engkau segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anakmu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizatmu ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anakmu. Bapa di sorga, kami percaya mujizatmu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizatmu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anakmu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anakmu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan.
oleh karena kondisi atau oleh karena apapun mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan.
Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.